Nek menurut saya itu sudah menanamkan sugesti yang negatif, Mas. Begini, kita tidak serta-merta menyalahkan si Utut ya. Dan Iya, nah, artinya seperti itu. kita mengambil nilai positifnya saja ya. Kok alarm gitu Mas ya? Alarm, berarti burung ini menandakan bahwa ingin memberitahu kita. Loh, aku manggung akan sesuatu yang berarti dia setelah Mawas dia diri, manggung, ya? dia mawas diri, alam. Bojo kok muring, kita lerem. Jadi ini Om, ada pertanyaan nih dari teman. Mbah, aku punya perkutut aneh Mbah. Perkututku ini nggak mau bunyi-bunyi, cuma kalau pas bunyi gitu beberapa jam kemudian aku pasti bertengkar sama istri. Oh, Kok serem. nah itu harus dipahami dilalai kebetulan seperti itu apa Rutin. rutin. Nah, Ketika seperti itu kan ya memang kalau dia bertanya seperti itu tapi kita nggak tahu kehidupannya juga agak sulit kan. nah terus selanjutnya gini Mas. Tapi kalau aku nggak bertengkar sama istri, perkututku ini nggak bunyi-bunyi Mbak. Dan sebenarnya nggak cuman itu, kadang pernah juga sebelum ada banjir kemarin tanggal 1 Januari, burungku ini semalaman bunyi terus dan ternyata paginya Jakarta sudah banjir. Terus kalau tiap mau ada gempa, burungku ini juga rewel, dia bunyi terus. Dan terus kemudian ada kabar ada gempa. Aku perhatikan burungku ini beda, nggak kayak burung perkutut yang lain. Karena kalau tiap malam jam 1 dia suka usek-usek, ketakutan, Gelabakan. Oke. muter-muter. Dan itu terjadi kalau tiap malam, yaitu jam 1 malam. Biar Jadi menurut dengan nah itu satu burung yang sama ya dengan cerita yang tentang apa tentang Kejadian. bertengkar istri bareng. Satu burung tapi yang lain normal. Nah, gini, kalau saya pribadi ya, itu kalau burung-burung yang membuat kita gelisah atau membuat kita nggak menyikapinya selalu buruk, nah saya tak lepaskan. Nah saya pribadi tak lepaskan. pas. Karena itu kan jelas membuat sesuatu kita selalu berpikir negatif, selalu berpikir negatif ketika itu sudah kan sudah itu jelas orangnya itu sudah tersugesti dengan si burung itu padahal Pikirannya berulang-ulang. walaupun di hal yang lain ada sebenarnya ada yang apa lebih bukan dari itu sendiri. Itu tapi dia sudah tersuges dengan misalnya ini burung. Ketika dia memunculkan tanda-tanda tertentu, nanti kita terus selalu berpikiran negatif dengan ini. Nek saya udah tak lepas. Kalau masih sayang dengan burungnya itu dalam artian tidak ingin lepas ya coba dititipkan atau dibahkan ke orang lain. Nanti dilihat perkembangannya dia seperti apa. Tapi nggak perlu kita cerita tentang itu. Biar dia nanti punya sugesti sendiri. Tapi kalau kita sudah mempunyai sugesti ya seperti itu terus kita ceritakan dengan dia pun bisa tertular sugesti ini jenengan. Karena Maksud sudah nggak? tertanam di aura positif. Kita sudah menanamkan Negatif. cerita negatif ke jenengan ketika memelihara ini. Nanti tak tanamkan cerita seperti itu. Jenengan pasti bisa mengiyakan juga. Nah, saya mau melakukan hibah ya nggak usah ceritakan dengan ya itu walaupun positif atau negatif. Kalau khususnya negatif nggak usah diceritakan, biar nanti dia bercerita sendiri. Kalau dia bisa cerita dengan cerita yang serupa atau mirip, berarti itu bisa diyakini. Dalam artian dia memunculkan cerita sendiri dengan cerita-cerita yang hampir sama. Nah, jebulnya ketika tak pelihara gini. Nek ketika di tempatmu dulu gimana? Karena dia bisa bertanya lagi. Oh ya, nah itu udah itu kesepakatan jolke wae. Tapi nek misalkan sudah
Nah, dia kok dikasih kok menunjukkan cerita positif atau biasa saja, ya wes lanjut. Pertanyaan saya, Jenengan. pertengkaran itu terjadi sebelum manggung, pas manggung, atau setelah manggung? Nah, poinnya di situ. Tadi bilangnya kan sebelum ada gempa burung itu manggung. Iya. Sebelum ada banjir burung itu manggung. Sebelum ada kejadian Bencana-bencana lain-lain. bencana. Nah, pas bertengkar itu sebelumnya burung itu manggung atau pas manggung dia bertengkar. Nah, itu tadi pertanyaan apa? Dia cerita gimana? Kalau sebelum dia bertengkar burungnya manggung dulu, berarti dia harus paham. Dia menandakan bahwa burung itu menandakan bahwa akan ada sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi dia pasti manggung. Terus 1 jam sebelumnya manggung dulu, Baru bertengkar. Nah, terus ada apa? Tapi kalau ada, Tapi terlepas atau dengan setelah atau sesudah itu, menurut saya itu sudah menanamkan sugesti yang negatif, Mas. begini, kita tidak serta-merta menyalahkan si Utut ya. Benar, iya. Nah, Iya seperti itu. kita mengambil nilai positifnya saja ya. Kok Alarm gitu Mas. alarm? Berarti burung ini menandakan bahwa ingin memberitahu kita. Loh, aku manggung akan sesuatu yang berarti dia setelah Mawas dia diri, manggung, ya? dia mawas diri. Alam, bojo kok muring. Kita lerem. Sabar. Ya toh? Tidak akan terjadi pertengkaran. Kan seperti itu. Iya. ketika di perkutut ini nggak bunyi-bunyi, dia nggak bertengkar. Iya, nggak bertengkar toh. Iya. Lah, terus kutut ini bunyi ketuk, berarti wah hati-hati ini. Berarti diarahkan untuk berhati-hati. Oke. Ya toh? Oke. Tapi kalau memang sudah tertanam di otak bawah sadar bahwa ini akan terjadi sesuatu, wah, engko kayak muring. Nah, itu dia sudah mengiyakan toh. Tapi kalau dia sudah, wah, aku kudu sabar, kan seperti itu. Jadi dia akan wes nggak tameng sih kayak umpama bojo ngomel, dia berarti dia kan sing down, kan seperti itu. Nah, saiki Itu bagi orang yang bisa mawas diri. nah itu Bisa mensikapi. sih sayang ora rukun, sih sayang berarti kudu iso mawas diri kan seperti itu. Tapi di belakang-belakangnya yang menimbulkan bencana dan bencana itu kan sesuatu hal mungkin maksudnya jenengan itu kan sebagai alarm untuk kehati-hatian. Iya. Tapi juga jangan salah ketika kita itu sebenarnya bukan seperti itu, tapi ketika burung itu manggung itu disikapi dengan sesuatu hal yang negatif. Secara tidak langsung kita mengaminkan hal-hal yang sesuatu yang negatif. Misalkan ketika burung, waduh mesti ono apa-apa. Seolah itu kan sikap atau perilaku kita kan jadi koyo ono deg-degan ya, wah ini ngopo ya harapannya. Nah, itu secara tidak langsung nanti mengaminkan nanti. Jadi doa yang tidak terucap secara tidak langsung itu. benar. Itu poin. Karena was-was. Nah, Jadi burung itu setiap anggungannya membuat was-was kan? Iya. Sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu nanti bencana, entah itu bertengkar. Nah, berarti ya daripada seperti itu ya mending bener Mas Ari tadi. ini saya seperti itu. Tetap dilepaskan. Dilepas atau dibahkan dengan yang orang lain, tapi tidak diceritakan dengan sesuatu yang negatif. Iya. Siapa tahu menciptakan sisi positif di orang lain. Nah gitu. Menurut saya gitu. Nah, iya. Siapa tahu waktu dibahkan ke tetangga atau teman si A, kita nggak memberitahu yang Nggak buruk-buruk. usah ceritakan. Nah, Nggak perlu ceritakan. dilala. Kok dapat job? Nah berarti seperti itu. Dia sudah tertanam sugesti yang baik. Positif. Nah, dia selalu mengaminkan seperti itu. Berarti contoh kayak si Ponpon perkutut saya yang Pertama itu. pertama datang, wah gara-gara si Ponpon, ya bukannya gara-gara bukannya ini kan Dilalah. Dilalah. tak openi, tak rawat, jadi ya banyak hal, jadi aura positif yang
didapat gitu ya nilai. Ya simpelnya seperti itu. Nah, menurut saya gitu sih. Jawaban yang simpel dari itu. Ya yang jelas nek mau menghibahkan ya dengan orang yang tidak tahu sejarahnya cerita itu. Khususnya nek hibahkan nek iso karo wong sing seneng. Sing gelem gemati ngrungokne apa ora dhek belum punya putut pun enggak apa, yang penting dia seneng dulu. Iya. Dia seneng putut. Nah, itu saya lebih bermanfaat bagi dia menurut saya.